Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, syukur tiada tara kita sampaikan kepada Allah yang memberikan kita kesempatan merasakan manisnya iman dan Islam. Karena tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mungkin memusuhi agama ini, tapi dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam ini. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada inspirator kita, kebanggaan kita, teladan kita yang bahkan di akhir hayatnya beliau mengatakan umatku, 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 Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita ya, ayah kita, ibu kita, semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan, rahmat bagi kedua orang tua kita. Masih semangat Bapak Ibu? Ini sebagian sudah pernah ketemu saya kan ya? Nggih. Tahun lalu nggih ya? Pas ya. Nggih. Pertama salam takzim hormat saya buat Pak Sasmito yang kami muliakan, nggih matur sembah nuwun kesempatannya, dan Ibu Dr. Eni Sri Widyastuti dan jajaran yang kami muliakan dan banggakan, dan Pak Rohmat yang saya hormati dan banyak membimbing saya selama ini nggih. Saya awali dengan pantun dijawab cakep ya Bapak Ibu. Bu Eni yang semangat dan baik, Pak Sasmito yang ganteng dan gagah. Mari menjadi orang tua terbaik, bantu anak meraih prestasi dunia. Nah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas satu tema yang kita ambil dari surat At-Taubah ayat 105 ya. Nilai hidupmu dalam karyamu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi di ayat ini kita diperintahkan untuk berkarya ya. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Jadi Allah, Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat apa yang kita kerjakan, apa karya yang kita hasilkan. Dan Allah melihat apa yang tampak dan yang gaib ya. Nah, ayat ini seharusnya menjadi inspirasi buat kita semua untuk punya satu semangat. Kenapa tema hari ini penting? Pernah ada salah seorang ulama dakwah ke Eropa. Sampai Eropa kembalilah ulama ini ke Timur Tengah. Karena muridnya yang di Eropa begitu cinta, ikutlah muridnya ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah muridnya kaget, Bapak Ibu. Katanya Islam mengajarkan kejujuran, sandalnya depan masjid hilang. Ya, katanya Islam mengajarkan kebersihan, ada orang buang air kecil di belakang masjid. Lahirlah sebuah makalah, keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang Muslim. Jadi tugas kita sekarang apa? Panjenengan semua, saya, kita semua di sini, tugas kita itu melahirkan generasi-generasi Islam yang menampilkan keindahan Islam lewat karya, prestasi, dan kontribusinya. Nah, saya mau contohkan satu karya yang baru-baru ini saya buat ya, sekitar 5 bulan terakhir, namanya Malang Cerdas ya. Kami mulai program ini untuk membantu pelajar-pelajar di Malang Raya meraih prestasi menggapai mimpi. Programnya yang pertama adalah beasiswa ya. Jadi sederhana sekali, kita punya 3 program utama. Yang pertama beasiswa. Kami fokus memberikan beasiswa Malang Cerdas ya, menyalurkan baik dari jaringan yang kami miliki ataupun dari sumber daya yang kami miliki. Dan alhamdulillah per bulan ini ya ada 473 beasiswa yang sudah kami salurkan. Dan insya Allah untuk jamaah hari ini ya yang punya anak SMA nanti bisa menghubungi Ketua Malang Cerdas, boleh berdiri yang ganteng ini, Mas Huda. Okay. Insya Allah kita ada beberapa ya kuota beasiswa yang insya Allah bisa dipergunakan begitu. Nah, program kami yang kedua namanya Gamal Goes to School. Jadi program ini itu kami kunjungin sekolah-sekolah di Malang Raya, Bapak Ibu semua. Saya datengin sekolah di Ampel Gading ya, itu sudah 8 sekolah di sana saya kunjungin. Mungkin tahu Sumber Manjing Wetan ya, itu yang geser sedikit kita ke Australia itu ya, itu sudah 3 sekolah di sana saya kunjungin. Ke Kasembon, Kromengan ya, sampai alhamdulillah per hari ini, per bulan ini ya, per pekan ini ada 183 sekolah yang kami kunjungin ya. Kalau orang dengar 183 mungkin biasa, tapi bagi saya dan tim butuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Kadang saya berangkat setengah 5 pagi, kembali setengah 1 dini hari begitu ya. Sampai saya punya quote favorit ya. Saya punya banyak quote, saya tulis banyak buku, tapi satu nilai yang saya pegang tahun ini ya, saya tanamkan buat diri, keluarga, dan orang-orang yang saya pimpin. Lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan. Jadi disiplin itu adalah senjata ampuh yang saya miliki selama ini. Dan itu adalah jembatan antara cita-cita anak-anak kita dengan pencapaiannya. Dan kami menargetkan 1000 beasiswa dan 500 sekolah ya.
khusus Ramadan ini Malang Cerdas Gamal Road to Masjid ya. Dan insya Allah kita targetkan 100 masjid ya. Dan alhamdulillah sudah sekitar 22 ya dalam satu pekan ini. Jadi dari ini semua saya ingin berbagi kepada generasi muda khususnya ya. 3 cara supaya kita bisa berkarya ya. Bayangkan dulu Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak kita menjadi versi terbaik. Apa itu versi terbaiknya? Dia bangun jam 3 setiap hari. Sholat malam, selesai sholat subuh, zikir, dia makan makanan sehat ya. Nggak ada MSG-nya ya. Terus dia rajin olahraga. Ya, belajar keras sampai dia raih cita-citanya. Begitu meraih cita-citanya, dia kerja keras ya sampai dia menghasilkan banyak karya, prestasi, pencapaian dan membantu menginspirasi jutaan orang. Bahagia enggak? Kalau anak-anak kita menjadi versi terbaiknya. Bahagia kan? Nah, kita mulai menjadi orang tua versi terbaik buat anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya menerapkan tadi ya surat At-Taubah 105 itu ya? Pertama, Nobel Purpose. Cita-cita mulia, cita-cita yang agung ya. Mungkin Bapak Ibu ingat waktu saya pernah menceritakan tentang kisah Muhammad Al-Fatih ya. Ini kisah yang bagi saya memberikan inspirasi yang luar biasa kan. Jadi di kisah ini Muhammad Al-Fatih mulai dengan Nobel Purpose. Cita-cita mulia, cita-cita yang agung. Dia mengazamkan dalam hatinya bahwa dia ingin membebaskan Konstantinopel. Bapaknya itu bawa dia ke atas bukit ya. Menanamkan, nah itu adalah benteng yang akan kau taklukkan suatu hari nanti. Setelah subuh, ibunya mengajak anaknya ya untuk belajar geografi supaya bisa memahami tentang Konstantinopel. Dan yang kedua apa? Clever, strategi. Bukan cuma anak-anak kita yang mau berhasil. Di luar sana juga semua orang ingin berhasil. Dan gak sedikit orang yang menghalalkan segala cara. Jadi kita butuh strategi yang cerdas. Waktu kapal-kapalnya tidak bisa melewati Konstantinopel, apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih? Dia memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Jadi bayangkan, 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Ostuna di dalam kitabnya Osmanli Tarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang agung. Jadi clever, strategi. Dan yang ketiga, powerful action, eksekusi yang kuat ya. Itu kunci yang penting. Nah, untuk mencapai itu penting tidak buat anak-anak belajar terus Bapak Ibu? Penting? Penting ya. Jadi jihadnya panjenengan semua sekarang ini adalah jihad pendidikan. Ini ada penelitian. Semakin tinggi tingkat pendidikan anak-anak, semakin tinggi rata-rata pendapatannya di kemudian hari. Dan semakin kecil angka penganggurannya. Kami bagikan banyak beasiswa, salah satunya daerah Kabupaten Malang. Saya kaget ada satu anak yang terima beasiswa dari kami sama orang tuanya tidak boleh. Apa kalimat-kalimat yang sering muncul di masyarakat ya? Lek kuliah ngedol tanah, lek kerja tuku tanah. Jadi apa kuliah? Ya. Padahal ini penelitian ya kan. Jadi kita umat muslim ini ya harus berjuang. Bagaimana anak-anak itu nanti bayangkan 10-20 tahun lagi. Dia akan bersaing dengan anak-anak yang dipersiapkan juga. Iya. Bagaimana melahirkan anak-anak yang punya daya saing yang luar biasa. Dan poin kedua saya adalah daya juang. Ini penting. Daya juang ya. Kalau orang lihat yang saya capai, orang bisa ngomong enak Dokter Gamal. Diundang Raja Charles, Putin, Dokter Gamal mah enak ya kan. Dikasih penghargaan tokoh-tokoh dunia. But people don't see what really happen. Orang tidak lihat apa yang sebenarnya terjadi Bapak Ibu. Sebelum ketemu Raja Charles sama Putin ya, ini saya tampilkan videonya biar tidak dibilang hoax ya. Kalau saya bilang saya ketemu Putin aja, tidak percaya orang-orang Bapak Ibu ya, dipikir saya nyebarkan hoax ya. Tapi ini sebelum perang gitu ya, jangan salah gitu Bapak Ibu ya. Sebelum saya duduk di sini itu panjang Bapak Ibu. Di Asia Tenggara ini cuma Vietnam yang belum saya datengin. Di benua Amerika itu Amerika Serikat, Peru, Meksiko saya kunjungi. Ke Australia berempat sama tim gagal. Bahkan saya pernah makan malam sama putri mahkota Denmark. Tapi kalah saya di sana. Ya dan lain sebagainya. Jadi success is going from failure to failure without loss of spirit. Keberhasilan adalah perjalanan dari satu kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan semangat. Dan kunci yang kedua adalah apa? Persisten, getu. Innallaha ma'a sobirin. Iya, jadi harus telaten ya. Seperti ketika kami buat Malang Cerdas, saya fokus Bapak Ibu. Bener-bener saya target sekolah. Saya tanya sama tim saya, berapa sekolah yang mau kamu kunjungi? Tim saya bilang 20, saya bilang nggak mau. Kita harus kunjungi ratusan sekolah, berikan ribuan beasiswa. Jadi persisten itu penting. Jadi fokus pada satu hal,
intensitasnya tinggi, determinasinya tinggi ya. Saya tahu anak-anak membenci detik-detik saat dia belajar, teman-temannya main Mobile Legends, PUBG, ngegame ya. Anak-anak membenci detik-detik saat dia belajar keras, teman-temannya bersenang-senang gitu. Tapi belajar keras itu layak mereka lakukan untuk menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan dan kemenangan. Mungkin pernah enggak kita dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis? Pernah? Pernah gitu. Nanti anak-anak akan menghadapi itu. Dibilang sok pintar, sok alim, sok pahlawan, sok profesional ya. Tidak apa-apa, itu gelar-gelar kehormatan di akhir zaman. Nah, pesan saya ingin sampaikan ke anak-anak. Kalau ada yang menghina kamu, belajar keraslah. Sampai orang yang menghinamu tanya, Mas, Mbak, ada lowongan kerja nggak ya? Sampai suatu ketika anak berhasil. Kalau sudah berhasil, nanti anak keliling dunia, ibu-ibu. Keliling dunia kemana-mana pakai kacamata hitam. Orang tanya nanti, Mas, Mbak, kenapa pakai kacamata hitam? Anak-anak bisa jawab ya, masa depan saya terlalu cerah, silau lihatnya gitu ya. Jadi greetings take time ya. Nah, itu yang poin kedua yang saya bagikan. Dan contoh karya nyata apa? Kita bisa belajar dari Elon Musk ya. Elon Musk ini bertanya, apa yang paling dibutuhkan umat manusia? Dia yakin manusia harus menjadi spesies multiplanet, dan dia yakin manusia harus menghasilkan energi terbarukan. Akhirnya beliau buat motor listrik, perusahaan namanya Tesla, dan dia buat roket luar angkasa namanya SpaceX ya. Dan dia punya prinsip yang luar biasa ya. Apa yang dikatakan oleh beliau? Bukan lagi work hard, tapi work super hard. Kerja super keras, high pain threshold, ambang batas nyeri yang tinggi, work every waking hours ya. Dari Elon Musk kita belajar Bapak Ibu semua. You have idea, kita punya ide. Tapi anak-anak kita juga punya ide, but everyone has an idea. So it's really about executing the idea. Ini tentang kemampuan anak kita eksekusi ide mereka. And attracting other people to help you work on your idea. Dan menarik orang lain untuk membantu anak-anak kita mewujudkan ide mereka. So stay fokus, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Gak usah sibuk ngomong apa yang mau kita lakukan. Don't criticize somebody else what they are not doing. Gak usah sibuk ngeritik apa yang orang lain gak lakukan. Go for it now ya. Jadi kalau anak-anak sibuk ngejar cita-citanya, mereka tidak punya waktu ngerasani ya kesalahan kekurangan orang lain ya Bapak Ibu semua. Dan kalau ada anak berhasil, jangan lihat anaknya, lihat siapa orang tuanya. Dan yakinlah keberkahan itu melampaui generasi Bapak Ibu semua. Nah, sebelum membahas amal terbaik, saya ingin buktikan ya bagaimana keberkahan itu melampaui usia kita ya. Ingatkah kita kisahnya sahabat Nabi yang membeli sebuah sumur kan? Dari sumur itu beliau membeli sebuah ladang ditanami 1550 pohon kurma. Separuh buat fakir miskin anak yatim, separuh untuk mengembangkan wakafnya. Berkembang terus sampai punya 12 sampai dipegang kerajaan Turki Utsmani, dipegang kerajaan Arab Saudi sampai sekarang. Masih ada lembaga wakaf yang mengelola wakaf-wakaf Utsman bin Affan yang baru-baru ini membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun. Atau ingatkah kita kisahnya seorang ketika Umar bin Khattab menikahkan anaknya Asim dengan seorang pemuda yang tidak mau mencampurkan air dengan susu. Kisahnya nggak berakhir sampai di sana, Bapak Ibu semua. Dari mereka 2 generasi kemudian lahirlah Umar bin Abdul Aziz ya, yang menyebarkan kesejahteraan ya ke Jazirah Arab ketika itu dan menguasai Jazirah Arab ketika itu. Jadi bayangkan keberkahan itu bisa melampaui generasi kita. Dan mungkin kita juga ingat kisahnya seorang pemuda yang makan buah bukan miliknya. Dia telusuri sungai kan, lalu dihukum bekerja di kebun dan menikahi anak perempuannya kan. Kisahnya nggak berakhir sampai di sana. Dari mereka lahirlah seorang anak yang akhirnya menjadi ya salah satu orang yang memberikan ya banyak pemahaman agama bagi masyarakat di muka bumi ya. Jadi dari situ kita belajar bahwa keberkahan itu melampaui usia kita. Atau ingatkah kita kisah seorang kiai ulama yang menawarkan perabot rumahnya untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya ya? Berkembang terus sampai punya 12.000 sekolah, 180 universitas, 107 rumah sakit, 13 fakultas kedokteran, dan melahirkan 700 dokter setiap tahun ya. Yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah yang dibangunnya. Gontor dengan sekarang 300 ya. Bayangkan, keberkahan melampaui usia. Dan itu harus menjadi semangat kita hari ini ya. Bagaimana menghasilkan karya-karya yang melampaui usia kita keberkahannya. Mari kita pelajari perjalanan dakwah Rasulullah ya. 13 tahun di Mekah, berapa jumlah kaum muslimin ketika itu? 355. 10 tahun di Madinah, berapa jumlah kaum muslimin? Bayangkan ketika perang Badar 300,
Perang Uhud 1000, lalu perang Khandaq, lalu Fatul Mekah ya 10.000, Haji Wada ada dua riwayat, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 125.000. 13 tahun di Mekah 355, 10 tahun di Madinah 125.000. Kenapa? Karena ketika di Madinah Rasulullah punya banyak instrumen yang bisa digunakan untuk membuat orang mengenal Allah ketika itu. Bahkan ketika menaklukkan Mekah, orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah dengan nada merayu, "Wahai saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia, apa yang akan kau lakukan kepada kami?" Rasulullah memberikan pemaafan ya. Dan akhirnya pemaafannya pun membawa banyak orang saat itu mengenal Allah. Jadi keberkahan itu menjadi kunci. Dan jenengan semua itu kunci keberhasilan anak-anak ya. Great leader start at home. Pemimpin besar lahir dari rumah ya. Saya mau cerita tentang orang tua saya, semoga bisa diambil hikmahnya Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu saya ini perjuangannya Masya Allah bagi saya ya. Jadi bapak saya jual tanahnya supaya saya bisa kuliah di kedokteran, dan beliau menanamkan soal ketidaknyamanan. Saya ingat waktu SMA dulu di kelas saya yang nggak punya HP cuma 2 orang. Saya sama satu anak profesor di UM. Namanya kita masih anak muda dulu, minder ya di kelas. Semua punya HP, cuma saya sama satu teman saya nggak punya HP ketika itu. Bahkan teman-teman main PlayStation, DVD player, saya ingat bapak saya nggak belikan. Kalau saya mau main DVD player, main PlayStation, saya harus pergi ke rumah sepupu saya ketika itu. Bahkan bapak saya tuh nyumbang ampun dan kerjaannya jual beli kendaraan Bapak Ibu. Tapi saya SMA ya, itu terus naik angkot setiap hari. Sampai sekolah saya ingat saya itu padahal di rumah banyak kan bapak emang jualan kendaraan kan. Tapi saya tidak diizinkan. Karena bapak ingin melatih ketidaknyamanan. Ya. Jadi apa manfaatnya itu? Jadi saya ingin simpulkan begini, bapak saya ingin mengatakan, tidak apa-apa Gamal, kamu tidak punya HP di kelas. Tidak apa-apa kamu tidak punya PlayStation. Tidak apa-apa pekarangan rumah kita biasa. Tidak apa-apa kamu kemana-mana naik angkot. Yang penting kamu makan sehat, belajar keras, jadi orang berhasil di kemudian hari. Jadi kita orang tua itu bukan memberikan apa yang anak inginkan, tapi harus memberikan apa yang anak butuhkan di kemudian hari. Dan ibu saya, Masya Allah bagi saya Bapak Ibu ya, kalau saya berangkat dari rumah, beliau angkat tangannya. Itu sampai sekarang. Begitu saya mau keluar pintu rumah saya, ibu saya angkat tangan. Berdoa. Kadang saya disuruh dulu Gamal. Beliau angkat tangan berdoa, baru saya dipersilahkan berangkat ya. Jadi waktu saya bersaing di dunia, saya percaya diri. Waktu penghargaan Pangeran Charles bersaing sama 511 orang. Bahkan waktu penghargaan di Peru bersaing sama 4.000 orang, diterima cuma 1 sampai 3 orang. Karena orang yang percaya diri bukanlah sekedar orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Kalau saya bangun jam 2, 3, saya tidak jarang lihat ibu saya nangis di sejadah. Doakan kami anak-anaknya. Beliau rangkum doa di kertas HVS. Yang penting-penting di fotokopi 4 dibagi kepada kami 4 anaknya. Jadi kalau kita itu orang tua itu kunci keberhasilan anak-anak Bapak Ibu. Dan bagaimana nanti pulang, ini tidak usah neko-neko kita ya. Kita mulai dari rumah kita dulu. Ya. Bagaimana keluarga kita, anak-anak kita itu, rumah kita menjadi rahim lahirnya. Generasi-generasi umat yang bisa kita banggakan di kemudian hari. Dan yang berikutnya nggak kalah penting adalah tujuan akhir ya. Kita saksikan hikmah berikut ini. Jadi surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disukai manusia kan. Bangun jam 2-3 pagi mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta buat kebaikan. Tapi kalau mau neraka kan gampang ya, tidak subuhan, bangun jam 8, tawaf di mall ya, sa'i sampai lantai ke-7 ya, seneng-seneng aja hidup kan. Tapi rasa cinta kita kepada surga mengubah hal-hal yang dulu tidak kita sukai menjadi kita cintai, dan rasa takut kita kepada neraka mengubah hal-hal yang kita sukai menjadi kita benci. Dan tidak ada kata terlambat nih Bapak Ibu ya. Jadi sekelam apapun masa lalu, masa depan masih suci ya. Kadang-kadang ibu bertanya, "Dok, anak saya sudah gede ini." Ya. Jadi kalau nasi sudah menjadi bubur, beli ayam nggih, berambang ya. Rubahlah bubur itu menjadi bubur ayam yang nikmat katanya nggih Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita bisa memulai. Dan yang penting berikutnya adalah temukan potensi diri anak Bapak Ibu semua. Saya keliling ke 180 sekolah. Apa pertanyaan paling sering anak-anak? "Dok, saya pingin kuliah ini, orang tua saya minta saya kuliah ini. Dok, saya pingin kerja ini, orang tua saya minta saya kerja ini." Kenapa ini penting? 87% mahasiswa di Indonesia secara jurusan. 80% orang sedang bekerja di tempat yang mereka tidak inginkan. 44% orang pasrah bahwa mereka tidak akan pernah bekerja di tempat yang mereka inginkan. Hanya 13% orang yang bekerja dan belajar ya di SMK, di tempat yang mereka
inginkan. Jadi penting buat kita menemukan potensi diri anak-anak kita. Ada yang ingat bagaimana cara menemukan potensi diri menurut teori divine calling? Mungkin ada yang ingat jamaah? Lupa nggih ya? Jadi saya pakai dua teori sebenarnya ya. Namanya divine calling, itu lihat tiga hal ya. Apa yang disukai, kuasai, dan bermanfaat ya. Lalu kedua ikigai, apa yang anak-anak sukai, apa yang anak-anak kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, apa yang menjadi rezeki besar di kemudian hari. Buktinya Pak Dr. Gamal, saya suka inspirasi Bapak Ibu. Dulu saya berpikir gimana bisa inspirasi anak-anak muda di Indonesia. Saya datang ke ruangan dosen saya bilang, "Dok, saya ingin belajar menjadi inspirator seperti dokter nih." Sampai saya terbawa mimpi, saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Предприниматель Гамаль Альбин Саид, Индонезия. Финалист шоу «Народный артист» и «Голос» Александр Panayota. As a medical doctor, I say. Oke. Dan termasuk kami bersyukur ya karena membuat inovasi kesehatan. Berbagai negara memberikan apresiasi, misalkan ini ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Said from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. So why don't you come and stand up? Jadi itu pentingnya kita menemukan potensi diri buat anak-anak kita. Setiap anak punya kelebihan kekurangan. Nah, tugas kita di rumah Bapak Ibu adalah bagaimana bisa ya menggali potensi anak-anak kita, menumbuh, kembangkan, dan akhirnya menjadikan itu ya sebagai kesempatan buat anak-anak kita bisa punya pencapaian yang luar biasa. Dan last but not least ya, yang seharusnya menjadi semangat kita bersama di bulan Ramadan ini, itu bulan yang luar biasa Bapak Ibu semua ya. Jadi kita ini beruntung sebagai umat muslim, bayangkan setiap tahun sekali kita punya kesempatan ya. Dan di Indonesia kita enak, kalau puasa cuma 13 jam ya. Kalau ke Oslo misalkan Norwegia 17 jam, ke Iceland ya Reykjavik itu 21 jam 57 menit ya. Jadi baru buka, sholat maghrib ya, sholat isya, terawih, sahur lagi ya, puasa lagi bayangkan. Tapi di momen ini jadi momen kita sebetulnya. Karena kita bayangkan buka puasa lebih enak dibandingkan makan malam pada umumnya. Karena diawali oleh ketidaknyamanan. Dan puasa itu menyehatkan Bapak Ibu. Saya mau tunjukkan penelitian-penelitiannya ya. Ini contoh. Puasa meningkatkan daya tahan tubuh, apa protein A1, B, kadar asam urat turun, lalu penyakit resiko jantung turun, termasuk mencegah penyakit resiko penyakit kardiovaskuler. Ini daya tahan tubuh ya, imunoglobulin A, G, C reaktif protein meningkat, termasuk serum transferin meningkat. Bahkan pasien, saya pernah ikut penelitian langsung, pada bulan puasa daya tahan tubuh terhadap infeksi tuberkulosis itu meningkat ya, sehingga orang bisa daya tahan tubuhnya meningkat untuk mencegah resiko infeksi. Dan ini semua masuk jurnal-jurnal ilmiah. Jadi kita itu di Islam sudah jelas diatur ya. Mau jadi pengusaha ada, mau hidup sehat ada caranya ya. Dan ini kesempatan yang luar biasa bagi kita di bulan Ramadan. Bahkan ini penelitian pengaruh puasa Ramadan pada tekanan darah. Ternyata bisa menurunkan ya resiko penyakit tekanan darah ya. Lalu bisa memperbaiki kondisi lemak tubuh, termasuk kandungan-kandungan ini, indikator-indikator tubuh, termasuk ibadah-ibadah lain menyehatkan. Tahajud ya, ini contoh efektivitas tahajud untuk mengurangi stres. Hubungan tahajud pada tekanan darah. Sholat tahajud secara signifikan mempengaruhi sebagai terapi tekanan darah ya saat itu ya. Darah tinggi, darah rendah. Termasuk baca Quran itu punya efek. Ini bayangkan, efek dari mengulang kata Allah pada saturasi oksigen. Kalau jangan ingat oximeter buat meriksa waktu Covid kemarin ya. Itu ternyata ada dampak di sini. Ada hasil signifikan ya pada saturasi oksigen dan respiratory pulse ya. Nafas untuk orang yang mendengarkan ya kata Allah. Jadi di bulan Ramadan ini kesempatan yang mulia bagi kita ya, untuk bagaimana bisa tadi mempersiapkan anak-anak kita memulai ya, menjadi titik awal bagaimana anak-anak kita bisa menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Last but not least ya, sekarang menjadi orang tua itu tantangan Bapak Ibu. Karena ada HP, tapi ini juga peluang yang luar biasa.
Sering ya di rumah debat sama anak-anak soal benda ini ya. Betul apa betul? Jadi benda ini itu luar biasa Bapak Ibu. Benda ini bisa membuat anak-anak dikenal oleh puluhan juta orang, menginspirasi jutaan orang mendapatkan banyak kesempatan peluang di kemudian hari. Tapi benda ini bisa menghancurkan kehidupan anak-anak, keluarga mereka, orang-orang yang disayangi. Jadi gadget ini nyandu. Persis kayak orang-orang kalau kecanduan obat-obat terlarang. Jadi kalau misalkan ada notif, WhatsApp, telepon, SMS, bawahnya kita ingin pegang HP ya, itu keluar dopamin di saraf kita. Dan ini bisa mengena anak pada semua usia. Nah gimana cara yang tepat ya? Kalau di bawah 2 tahun anak-anak nggak boleh pegang gadget sama sekali. Usia 3-5 atau 4-6 tahun maksimal 1 jam setiap hari ya. Nggak boleh lebih ya. Dan 6-18 tahun maksimal 2 jam setiap hari. Kenapa ini penting? Termasuk batasi ya, 20 menit istirahat 20 detik, lihat yang jaraknya jauh 20 kaki atau 6 meter. Karena dampak negatifnya banyak. Gangguan sel otak, penglihatan, pendengaran, sulit fokus, peningkatan penyakit Parkinson dan lain sebagainya. Dan kita mulai bagaimana caranya supaya anak nggak kecanduan gadget. Pertama jadilah teladan ya. Anak-anak sekarang pinter Bapak Ibu. Lele, do, HP-an terus ya. Apa jawabannya? Ya ibu ya HP-an, ya kan ya. Ini penelitian, 79% orang kalau bangun tidur ngapain? HP. Nggak, buka mata dulu Ibu ya, baru pegang HP nggak ya. Tapi ya penting, jadi kita mulai dari teladan. Karena banyak orang tua membelikan HP buat aplikasi pendidikan, e-book anak-anak paling banyak pakai buat ngegame nggih. Jadi gadget ini bagus, yang dikontrol 2 hal, durasi dan konten yang dilihat. Pertama tadi jadilah panutan. Kedua batasi aktivitas fisik ya, anak-anak ya. Arahkan ke aktivitas fisik ya. Batasi gadget, arahkan ke aktivitas fisik. Jadi misalkan sepak bola, bulu tangkis, seperti kemarin ada permainan yang buat anak-anak geser dari gadget, ada yang tahu? Lato-lato ya. Jadi batasi waktu usia dan tempat khusus. Dan anak laki perempuan beda Bapak Ibu semua. Kita harus memahami ini ya. Anak laki-laki otak kanannya berkembang lebih pesat dibandingkan otak kirinya. Jadi jangan kaget kalau yang juara 1 ketika kelas 1 SD kebanyakan anak perempuan ya. Dan jangan kaget kalau punya anak laki-laki bola ditendang ya, ada mainan ditendang ya, ada batu jalan ditendang karena aktivitas otak kanan yang meningkat, aktivitas motoriknya meningkat lebih cepat, terbawa ketika dewasa. Kalau ibu-ibu WhatsApp bapak-bapak panjang, jawabannya apa? Ya, oke gitu ya. Itu berarti laki-lakinya itu laki banget Bapak Ibu nggak ya. Jadi bukan berarti tidak peduli. Termasuk bedanya lagi, yang menghubungkan otak kanan dan kiri, perempuan itu lebih tebal, laki-laki lebih tipis. Jadi saya Pak Rohmat ini masalahnya banyak, tapi karena laki-laki nggak kelihatan di wajahnya, beda sama ibu-ibu ya. Ada masalah cemberut 3 hari nggak hilang, dan tapi ada kelebihannya. Akhirnya anak perempuan, ibu-ibu bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi sambil gendong, sambil nyetrika, nutup kulkas, manggil bapak, semua dikerjakan. Kalau laki-laki beda, dia fokus biasanya pada satu hal. Nah dengan memahami itu, sekarang kita berpikir bagaimana menjadi orang tua yang profesional di rumah. Saya sampai ke Salatiga saya belajar ini Bapak Ibu. Saya nginap di rumahnya salah seorang ibu yang menggagas satu gerakan ibu profesional. Saya nginap semalam di rumahnya, saya ketemu anaknya. TK dia masih tapi bicara sama saya itu dengan kemampuan yang luar biasa. Ini caranya dia, ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan ini ya. Dia tidak punya TV, tidak pakai TV di rumah. Anaknya kerjaannya diskusi sama orang tua di meja makan. Jadi ketika saya nginap di rumahnya, di meja makan itu anak bapak ibu diskus, Bapak Ibu. Akhirnya otak kanannya ini bekerja kan? Iya, akhirnya dia punya kemampuan yang luar biasa. Nah, bagaimana menjadi ibu profesional? Pertama, anak itu lahir dengan intellectual curiosity, rasa ingin tahunya sudah tinggi. Creative imagination-nya, mereka gambar tentang perang-perangan ya, mereka gambar tentang balapan ya. Lalu art of discovery, suka petualangan, menemukan ya. Termasuk Nobel Awarded sudah, tabiatnya itu baik anak-anak itu. Jadi bagaimana kita pertahankan, dan fitrahnya homo ludens, memang makhluk bermain. Makanya katanya Ali bin Abi Thalib apa? 0-7 tahun anak-anak itu raja, 7-14 tahun tawanan perang ya. Tapi ada fase di mana anak-anak itu homo ludens, makhluk bermain ya. Dan konsentrasi maksimal 1 menit kali usia. Kalau anak-anak panjenengan usia 7 tahun, konsentrasi maksimal 7 menit, istirahat sebentar, lanjut lagi 7 menit, istirahat sebentar ya. Dan itu momen-momen
anak-anak itu golden moment ya. Jadi kemampuan otaknya berkembang signifikan. Nah, pertama ibu menjadi bunda saya, belajar cara mendidik anak betul-betul. Jangan sambil lalu ya gabung di komunitas, ikut kelas parenting ya, belajar ke yang sudah berpengalaman. Kedua, bunda cekatan, jenengan harus siap dalam situasi apapun di rumah ya. Ketika terjadi hal-hal yang diinginkan ataupun tidak diinginkan, termasuk bunda produktif, lihat potensi jenengan semua ibu-ibu apa yang bisa ditembangkan di rumah ya, yang itu baik berdampak secara sosial, ekonomi, termasuk buat masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, menjadi bunda solihah ya, mungkin seperti ibu-ibu kita ya di Asia dan lain sebagainya, yang itu bermanfaat besar buat masyarakat ya. Jadi itu gambaran ya, bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi kita untuk bisa memberikan dampak yang optimal. Akhir kata Bapak Ibu semua, jadi terakhir saya ingin cerita ya, bahwa orang cerita sama saya, Bapak Ibu, Gamal, kok bisa kamu diapresiasi tokoh-tokoh dunia ya? Kok bisa kamu dapat apresiasi dari Raja Charles, Putin, dan tokoh-tokoh dunia lain? Satu hal yang saya tanamkan ya, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Penemu lampu sinten Bapak Ibu? Bukan Philips nggih, Philips merek Bapak Ibu ya. Thomas Alva Edison ini luar biasa. Dia dikeluarkan dari sekolah kirim surat buat ibunya. Ibunya baca dengan keras, anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Akhirnya dia melakukan lebih dari 9.000 uji coba dan dia menemukan lampu. Suatu ketika ibunya meninggal dunia dan dia menemukan surat yang dikirim sekolah buat ibunya. Ternyata tulisannya apa? Anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Ya. Jadi bayangkan ibu luar biasa seperti apa yang mengubah seorang anak yang dianggap idiot oleh teman-temannya, akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini. Akhir kata, yakinlah ya, di balik orang-orang besar senantiasa ada amal kebaikan yang mempesona. Benar, jangan kikir bekerja keras, tapi jangan memberhalakan ikhtiar. Allahu latifun bi ibadihi. Kalau anak-anak kita lillahi ta'ala betul-betul mau menolong orang, maka saya yakin Allah akan menolong anak-anak kita dengan cara yang begitu indah dan gak pernah kita bayangkan. Oleh karena itu, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan, karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Anak-anak kita Bapak Ibu itu ibarat matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang terdapat. Terima kasih. Ini luar biasa. Hari ini kita takbir bersama. Allahu Akbar. Semoga PCM pimpinan cabang Muhammadiyah bisa mendatangkan beliaunya setahun minimal 2 kali untuk menginspirasi kita di masjid ini. Allahumma amin. Saya yang sering motivasi aja termotivasi gitu. Yang jadi masalah Ustadz, mohon maaf Pak Dokter, ini ada anak diantarkan terus oleh orang tua kalau SD 6 tahun ya naik sepeda, karena sekolahnya mungkin di Jonggoran atau mungkin di Gadan gitu ya, dari Kelayatan gitu. Terus kemudian SMP juga diantarkan gitu, bapaknya kehujanan, ibunya kadang-kadang yang antarkan juga nyabrang rel kereta api, belok kanan belok kiri gitu. Tapi ternyata yang jadi masalah, motivasi anak ini kurang. Kenapa? Karena anaknya di rumah sama orang tua sering berani, tapi diantarkan juga orang tua. Waktu di sekolah, anaknya ini juga belajarnya enggak bagus-bagus gitu. Bahkan kadang sering berkelahi dan macam-macam. Pertanyaannya, apa yang salah ya Ustaz? Dan banyak terjadi begitu gitu loh. Ya, SPP bayar yang swasta, yang negeri gratis. Tapi ternyata, loh, kok malah lulus SMP merokok? Betul ada? Loh, kenapa kok malah berani sama orang tua padahal diterno gitu loh? Nggih, matur sembahan nuwun Pak Rahmat atas pertanyaan yang ini fasalul zikri kuntum la talamun ya. Dan saya yakin beliau ini sebenarnya bukan bertanya karena enggak tahu nggih, ini cuma membawa diskusi kita hari ini nggih ya. Mungkin ada beberapa hal yang menurut saya penting ya dalam konteks di rumah kita Bapak Ibu semua ya. Yang pertama, kalau Ibnu Abbas itu kan mengatakan ya, kebahagiaan hidup kan ada 7. 1 azwajatu solehah ya, istri yang soleh, dan yang kedua itu berkumpul sama orang-orang yang soleh.
Jadi memang penting buat anak-anak itu masuk lingkungan yang membuat beliau akhirnya terbawa ya. Kalau teman-temannya misalkan tadi suka main game, itu akhirnya kebawa. Tapi kalau anak-anak teman-temannya suka berprestasi, ikut lomba karya tulis, penelitian, ya ikut debat dan lain sebagainya, bahasa Inggris misalkan, akhirnya dia terbawa. Jadi pertama pergaulan ya, itu menjadi penting sekali. Lalu kedua, memang namanya kalau kita lihat sebetulnya afirmasi ya, siklus yang kita buat anak-anak kita. Seperti hari ini kita semangat nih, hari Minggu, Senin semangatnya masih besar, Selasa mulai turun, Rebo habis lagi, nggih. Kamis kembali ke zaman jahiliyah, nggih ya. Untung ada kajian Ahad pagi lagi, nggih, semangat lagi gitu. Jadi yang kedua afirmasi. Dan yang ketiga memang perlu belajar ke orang yang sudah mencapai sesuatu ya. Itu penting. Saya dulu apapun yang saya capai, saya tuh selalu punya orang yang ngajarin saya, Bapak Ibu. Waktu saya jadi inspirator, saya belajar ke namanya Dr. Ari. Saya buat program sosial, belajar ke Dr. Rita Rosita. Ingin jadi entrepreneur, belajar ke Bang Sandiaga Uno. Ingin jadi mawapres, masuk berprestasi, belajar ke mawapres tahun di atas saya. Kayak buka botol minuman, kalau kita tidak tahu caranya, kita injak, kita tekan, kita banting. Padahal tinggal kita buka tutup botolnya. Dan saya yakin yang keempat tadi yang paling akhir adalah bagaimana kita membangun keberkahan di rumah kita nih ya. Jadi jenengan doa yang luar biasa ya dan lain sebagainya. Ada penelitian sampai masuk satu tulisan ya di majalah Fortune. Judulnya begini: mengapa eksekutif kelas A hanya bisa menjadi bapak kelas E? Jadi anaknya itu bapaknya berhasil ya, tapi tidak punya waktu buat anak-anaknya. Ini masuk di majalah Fortune tahun 1990. Heboh waktu itu. Jadi karena ternyata bapaknya tidak punya waktu buat anak-anaknya. Jadi jangan kaget kalau waktu muda bapaknya cari duit banyak ya, waktu tua duitnya habis buat menggantikan ya, karena meninggalkan anak-anaknya semasa kecil. Jadi penting buat kita itu memang hadir ya, betul-betul membersamai anak-anak kita untuk bisa ya menghasilkan tadi, menciptakan anak-anak yang luar biasa di kemudian hari. Dan paling penting ini menurut saya Bapak Ibu ya, bahasa yang dilihat itu lebih kuat dibandingkan bahasa yang diucapkan. Ini pengalaman saya sendiri benar nih. Sebelum saya terima penghargaan dunia, kata-kata inspiratif terdengar hambar. Setelah saya terima penghargaan dunia, kata-kata inspiratif terdengar hambar. Kata-kata hambar terdengar inspiratif ya. Jadi sebelum terima penghargaan, kata-kata inspiratif jadinya hambar. Setelah terima penghargaan, kata-kata hambar terdengar inspiratif. Jadi yang dibutuhkan apa? Bukti, teladan gitu di rumah ya. Jadi kalau ada anak itu baik tingkah lakunya, saya yakin orang tuanya lemah lembut juga di rumah sama tetangganya. Jadi dia lihat bapaknya bagaimana ketika sama masyarakat, bapaknya bagaimana ketika sama saudaranya, sama tetangganya, dan terekam anak-anak kita sejak dia kecil, dan itu akhirnya mempengaruhi apa yang dia capai di hari ini. Mungkin ada tambahan Pak Rahmat? Kata orang Jawa dibetulkan, buah mangga jatuhnya tidak jauh dari pohon mangga. Betul, nggih, Masya Allah nggih. Mungkin ada tambahan Pak Ustadz? Nggih, silakan Pak. Melanjutkan Ustaz. Jadi kalau sudah terlanjur seperti itu, disegarkan umur 23, gimana cara merubahnya menjadi baik? Ini manusia. Manusia sudah terlanjur. Insya Allah ada banyak ya. Saya lihat Bapak Ibu, anak-anak yang mungkin ya tadi dianggap awalnya belum punya ya hal yang bisa diandalkan, tapi ketika kita tadi berhasil memulai sesuatu untuk anak-anak kita, saya mau coba tunjukkan ya. Jadi kuncinya di sini sebenarnya. Jadi tidak ada kata terlambat buat anak kita ya. Saya pun yakin ya, sekarang apapun masa lalu, masa depan masih suci. Dan jangan sampai perasaan bersalah kita karena belum mengoptimalkan sebelumnya itu membuat kita lupa dari rahmat yang Allah berikan. Sekarang itu penting buat kita menanamkan mindset ke anak kita, value, prinsip ya. Itu yang akan dia pegang di kemudian hari. Mindset dia misalkan buat bermanfaat buat masyarakat sekitar, mindset dia soal keuangan, mindset dia dan lain sebagainya, agama dan sebagainya. Jadi pertama, masuk dari mindset buat anak-anak kita. Lalu kedua,
Ini soal pengaruh yang diberikan ya. Jadi anak itu kan ada pengaruh di rumah, di sekolah, dan di antaranya ya. Sehingga kita perlu tadi betul-betul memastikan di rumah kita itu jadi entitas tempat terbaik buat anak-anak kita bisa punya karakter yang luar biasa. Dan menanamkan growth mindset bukan fixed mindset ya. Jadi kalau fixed mindset tadi kita merasa kegagalan sebagai batasan kemampuan, melihat kritik saran sebagai sesuatu yang sifatnya personal. Tapi kalau anak-anak kita punya growth mindset, dia suka mencoba hal baru, menikmati tantangan, melihat kegagalan, kesalahan sebagai tempat belajar dan tumbuh. Dan mungkin yang paling esensial ya dalam hal ini menurut saya adalah bagaimana membuat anak-anak itu memanfaatkan waktunya dengan baik, Bapak Ibu semua. Jadi kita kan satu hari punya 86.400 detik. Saya yakin masa depan anak-anak, their future is depend on their daily routine. Masa depan mereka ditentukan bagaimana mereka menghabiskan waktu setiap hari. Jadi tanda baiknya seseorang adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Saya pernah mengunjungi satu pengusaha, ini triliuner di Bandung. Nyuwun pangapunten, orang di luar ngomong awalnya apa? Bapaknya luar biasa, tapi anaknya ini ada satu problem yang dihadapi begitu. Tapi kekuatan bapaknya apa? Sholawat tidak berhenti, zikir tidak berhenti. Betul itu Bapak. Saya ngobrol sama beliau ke rumahnya ya. Begitu saya bicara, beliau zikir. Begitu beliau mau bicara, beliau bicara, selesai zikir lagi sama sholawat. Sampai di rumahnya itu ada satu tempat dipakai sebagai tempat lomba pancing, tapi mohon maaf dengan cara-cara yang kurang ahsan begitu ya. Judi dan lain sebagainya juga di sini. Akhirnya sama pengusaha ini disolawatin Bapak Ibu. Jadi kalau ingin merubah sesuatu beliau sholawat terus ya. Dan saya yakin di agama kita pun banyak zikir-zikir ya. Kemarin saya ada satu ujian yang saya ikuti ya. Sama ibu saya tulis 3 doa ya. Kamu baca 3 doa ini Gamal ya. Jadi jangan patah semangat nih ya. Insya Allah saya yakin ya kalau kita betul-betul lillahi ta'ala, kita betul-betul ya ingin menyiapkan anak-anak kita, Allah akan tolong ya dengan cara begitu indah dan gak pernah kita bayangkan. Nyuwun pangapunten. Mungkin saya tutup nggih. Nggih matur sembah nuwun Bapak Ibu semua atas waktu dan kesempatannya di pagi yang mulia ini. Jadi kalau kata guru saya, dosa terbesar peserta kajian itu tidak mengamalkan apa yang dikerjakan ya. Jadi jangan kita dari satu kajian ke kajian lain tapi kita nggak amalkan ya. Sama dengan saya juga apalagi yang menyampaikan ya. Akhir kata Bapak Ibu semua, 3 pesan dari saya ini ya. Pertama, study hard, work hard, pray hard in silence, and let your success and impact, your son and daughter success and impact be your nice. Belajar, beribadah dan bekerja keraslah dalam sunyi dan biarkan keberhasilan anak-anak menjadi bising kita di kemudian hari. Kedua, ini kalimat terdengar tidak enak, tapi semoga panjenengan ingat terus nih sampai 5-10 tahun mendatang. Kalau anak-anak kita tidak berjuang keras mengejar mimpinya, maka suatu hari nanti orang lain akan membayar mereka untuk mengejar mimpi orang lain. Dan yang ketiga, tetaplah nih, tanamkan ya bahwa di balik orang-orang besar senantiasa ada amal ibadah yang mempesona dan tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran, karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Buat anak-anak muda saya ingin sampaikan, selagi muda tempa diri kita dengan tugas pekerjaan berat, tempa terus tanpa henti. Kadang kita akan terpukul, terpuruk, telak dan menyakitkan, tapi berjalannya waktu kita akan menyadari bahwa semua yang kita lalui itu membuat kita matang, kokoh, tenang, tangguh, membuat kita melompat jauh lebih tinggi. Segala lebihnya berasal dari Allah dan kurangnya dari setan. Jadi saya tidak salah apa-apa. Kepas-kepas buah manggis, puas nggak puas waktunya habis. Burung cendrawasih dari Irian, terima kasih cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah